Kita akan masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita mengambil saat teduh untuk memulai kegiatan kita dengan menaikkan pujian NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih dalam persekutuan kami antar wilayah dan tempat yang berbeda. Tapi Tuhan tetap izinkan kami boleh bersatu dalam persekutuan Roh Kudus. Nah, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, yang ada di Jakarta, bahkan yang ada di negeri Belanda, kami boleh dipersatukan melalui aplikasi ini ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami untuk mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami semuanya, secara khusus dalam semester yang boleh kami lalui. Sekalipun ada banyak perubahan, ada situasi yang berubah yang harus kami lakukan menyesuaikan semuanya. Tapi kami melihat begitu besar anugerah Tuhan kepada kami, yang kami boleh melampauinya, melewatinya dengan baik-baiknya. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau terus memberkati kami dalam ibadah pada hari ini, yang hari di Indonesia dan pagi hari yang ada di Belanda, supaya kami boleh dikuatkan, ditegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh terus mempunyai semangat menjadi Tuhan dan mau saja Tuhan. Kiranya ibadah ini hanya boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Pak Roni Ramurante yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur 67 ayat 1 sampai 8 secara responsoria. Mazmur 67 ayat 1 sampai 8 secara responsoria. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntut suku bangsa di atasmu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Telah memberi hasilnya. Allah. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mari kita bersama mengingatkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jan Kusma PhD. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 249, baitnya yang kedua, Serikatmu tetap teguh di atas kawasan.
kamu tenang di atas alasan darimu satu Tuhan yang satu lagi yang kamu juga baptisan dan kami bersama. Ada Bapak Pendeta yang semua ada di silakan. Halo, Ya, Bapak. Shalom, Pak. suara saya didengar? Iya, Pak. Sudah. Oke. Selamat sore semua. Senang sekali Pak. kita bertemu melalui online ini. Kemarin saya diundang untuk membawa khotbah dalam ibadah seperti kali ini. Dan dengan senang hati saya mengabulkan permohonan itu. Saya mengajak saudara-saudara untuk membaca di rumah nanti yang sekarang saya tidak akan bacakan seluruhnya. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 31 tentang Thomas. Yang saya akan baca hanya beberapa ayat saja, yaitu Tuhan Yesus datang ayat 26 dari pasal Yohanes 20. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tentang nats-nats yang sangat terkenal ini, saya ingin menyampaikan beberapa kata renungan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ucapan ini tidak boleh diterapkan kepada malapetaka COVID-19. Tidak boleh terjadi bahwa tidak dilakukan penelitian untuk melihat struktur virus tersebut dan untuk mengerti cara kerjanya dan untuk mencari vaksin. Penelitian itu harus dilakukan oleh manusia yang merasa bertanggung jawab. Akan tetapi manusia boleh percaya juga bahwa Tuhan yang dapat menyelamatkan dari ancaman tersebut. Bahkan jika seandainya virus corona dapat diatasi dengan cara medis, sebolehnya manusia tetap percaya kepada Tuhan dan tetap menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan dan tidak mengharapkan untuk melihat baru percaya, untuk mengadakan penelitian baru diyakinkan, tapi percaya hanya saja atas dasar janji Tuhan. Ucapan tentang melihat dan percaya terambil dari sejarah Thomas. Tapi terdahulu saya ceritakan apa yang tidak terjadi pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Bukan demikian, bahwa Tuhan Yesus masuk dan berkata, baguslah Thomas, engkau juga hadir hari ini. Minggu lalu belum, tapi sekarang engkau ada. Sangat bagus. Dan tidak terjadi bahwa Thomas berkata, Tuhan, aku mau menanyakan, Tuhan mendadak berada bersama kami dalam ruangan ini, dan teman-teman sudah berkata bahwa 1 minggu yang lalu juga demikian. Apakah aku boleh mengecek, boleh memeriksa bahwa Tuhan benar-benar Tuhan Yesus? Boleh saya merasakan luka-lukamu dan ulurkan tanganku
dan meraba di lambung Tuhan. Dan bahwa Tuhan Yesus berkata, boleh saja, inilah tanganku, raba saja. Lalu Thomas memeriksa dan berkesimpulan, benar. Sekarang aku merasakan bahwa Tuhan benar-benar Tuhan Yesus yang minggu lalu digantung pada kayu salib, pada paku di tangan, dan ditusuk oleh serdadu di dalam lambung, supaya benar-benar pasti Tuhan sudah mati. Apa yang terjadi? Bukan demikian. Jauh lebih indah sebenarnya. Sebab walaupun memang Thomas pernah berseru bahwa ia mau meraba dan mengulurkan tangan, ketika Tuhan Yesus datang, rupanya ia tidak melakukan itu. Pada hari Paskah, ia berbicara dengan penuh emosi. Dan ia tidak mau diganggu dan disesatkan oleh teman-teman yang memberi harapan yang palsu. Karena itu dia katakan, saya harus raba dulu, baru saya percaya. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, tidak ada penelitian dari pihak Thomas. Ia percaya karena ia dimenangkan oleh kuasa Tuhan dan oleh Roh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus datang, ternyata Tuhan sudah tahu apa yang diucapkan Thomas 1 minggu yang lalu. Dan juga Moses tidak perlu menanyakan sesuatu kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus langsung menawarkan tangannya. Ia sudah siap sedia untuk membantu Thomas. Tapi seperti saya katakan, tidak ada kalimat bahwa Thomas memang melakukan. Ia dimenangkan oleh penampakan Tuhan Yesus, oleh Roh Kristus. Dan Thomas percaya dan menjawab dengan pengakuan yang sangat indah itu, Tuhanku dan Allahku. Kalau demikian, Thomas dan kita sekarang tidak terlalu berbeda. Walaupun Thomas memang bertemu dengan Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang dikenalnya karena bersahabat dengan dia dan selama 3 tahun mereka berkeliling di Israel. Tapi ketika ia percaya karena kuasa Kristus dan Roh Kristus. Dan begitu juga kita sekarang boleh percaya atas dasar itu. Antara Tuhan Yesus dan Thomas telah tercipta satu hubungan erat. Walaupun juga banyak kesalahpahaman dari pihak Thomas. Tapi banyak kasih juga. Hubungan Kristus dan Thomas sangat diuji. Kita juga diuji. Tuhan Yesus tetap setia, tapi iman kita diuji terus. Apalagi pada masa krisis ini. Saya sebut 1-2 contoh. Ketika Tuhan Yesus tidak mau pergi ke Yudea terkait dengan Lazarus, murid-murid berkata kepada Tuhan, jangan terlalu berbahaya di situ. Akhirnya Thomas berkata, marilah kita pergi bersama dengan dia, supaya kita mati bersama dengan dia. Jadi banyak kasih dalam hati Thomas. Tapi satu kali yang lain, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang rumah Bapa, kemana ia mau pergi, dan juga Tuhan Yesus berkata, aku akan datang kembali dan akan juga membawa kamu ke sana. Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana Tuhan pergi. Bagaimana kami dapat tahu jalannya? Jadi banyak kesalahpahaman juga di pihak Thomas. Jadi dapat dipahami bahwa Thomas sangat bingung sesudah Tuhan Yesus bangun. Dengan sangat susah ia sudah berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kematian Tuhan Yesus dan bahwa Tuhan hilang.
Dan ia tidak hendak dibingungkan oleh berita dari teman-temannya yang dalam pandangannya adalah omongan yang kosong. Tapi sekarang, 1 minggu sesudah Paskah, Tuhan Yesus memenangkan dia. Sehingga ia berkata, Tuhanku dan Allahku. Tekanan harus diberi kepada 3 kata. Tuhan, Allah, dan aku. Tuhan yang berarti, yang memiliki. Thomas makin menyadari bahwa Tuhan Yesus telah membelinya. Allah berarti pencipta, yang maha kuasa, yang memelihara kita dalam segala hal, dari kekal sampai kekal. Dan kata aku, Tuhan yang kekal, yang maha hadir, punya hubungan yang sangat individual dengan setiap orang percaya masing-masing. Begitu Thomas yakin, dan begitu kita yakin. Dan hendaklah kamu sekalian juga dari hari ke hari berkata kepada Tuhan, Tuhanku dan Allahku. Pada masa krisis ini, berkata terus, bagi saya sendiri ada Allah yang hidup, dan yang mau berhubungan dengan aku, dan yang tidak akan membiarkan aku jatuh keluar dari tangannya. Dia sudah memberikan dirinya bagiku, untuk jutaan orang lain, bagi saya juga. Dan Allah kita dapat bekerja demikian. Ia kekal dan maha hadir, dan itu diwujud nyatakan dalam hubungan hidup antara Allah dan setiap orang yang percaya. Kata Tuhan Yesus, Thomas, engkau baru percaya sesudah melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apakah di sini Thomas dinasihati dengan halus? Mungkin juga tidak demikian. Murid yang lain juga telah melihat Yesus sesudah ia bangkit. Apalagi semua rasul termasuk Thomas justru harus melihat Tuhan Yesus untuk menjadi saksi, untuk bercerita, untuk menulis. Demi kita juga. Kalau begitu, mengapa dipuji mereka yang tidak melihat namun percaya? Untuk mendorong supaya kita bertekun. Jika Anda tidak melihat apa-apa dari kuasa Tuhan, namun percaya, engkau berbahagia karena Tuhan yang telah memberikan iman itu. Inilah tentang kami, angkatan-angkatan sesudah para rasul, yang semuanya harus percaya melalui perkataan para rasul ini. Malahan yang justru dapat percaya karena kuasa Roh Kudus. Thomas menjadi rendah hati pada saat ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia tidak memeriksa untuk diyakinkan. Tuhan Yesus meyakinkannya. Semoga kita juga percaya. Dan jika ternyata Tuhan tidak lekas datang dalam pandangan kita, bertekunlah dalam memohon dan mengharap. Boleh saya sebut lagi 2 nats tentang iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin sekarang Anda berpikir, jadi yang penting apa yang tidak dapat dilihat. Namun tertulis juga bahwa angkatan tua yang disebut sebagai contoh diteguhkan Tuhan dengan hal-hal yang dapat dilihat. 2 contoh dari daftar. Habel yang telah mempersembahkan satu korban yang lebih baik kepada Tuhan daripada korban Kain. Allah berkenan kepada korbannya itu. Jadi
terjadi sesuatu yang membuat Habel yakin tentang penerimaan oleh Tuhan dan Kain tentang penolakan. Yang berikut, Henokh. Ia terangkat supaya tidak mengalami kematian. Sedangkan sebelum itu ia telah memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Jadi, beriman dan melihat tidak juga berlawanan, tetapi saling memperkuat. Abel dan Henokh mengalami bahwa Tuhan ada. Thomas boleh melihat untuk diperkuatkan. Dan bukan tidak mungkin dalam kehidupan kita juga banyak hal, banyak tanda kecil atau mungkin juga tanda besar bahwa Tuhan ada. Bapak Matius yang keluar lagi dari penjara. Siapa yang mengharapkan itu? Saya sendiri secara pribadi, setengah tahun yang lalu, putus harapan. Memang kalau pengalaman seperti itu tidak terasa, hidup sangat sulit. Namun, bertekunlah. Dan untunglah, iman kita pada akhirnya tidak tergantung dari kita sendiri, tetapi dari roh yang bekerja. Roh yang diberikan Kristus kepada para rasul dan kepada seluruh gereja yang telah tercipta oleh firman Allah yang mereka sebarkan. Roh Kudus yang bekerja. Mungkin kalau ia mau, ia menggunakan hal yang dapat dilihat. Dan saya ulang, banyak tanda pekerjaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Tapi yang lebih penting daripada itu, segala janji Tuhan, firman Tuhan yang teguh, itu adalah alat terutama daripada Roh Kudus. Saya ulang, tidak selalu kita melihat apa yang diharapkan. Terkait dengan krisis ini, tidak selalu ada kesehatan. Di Jakarta banyak orang meninggal, di Belanda barangkali lebih banyak lagi. Walaupun jumlah penduduk Jakarta sama dengan jumlah penduduk seluruh negeri Belanda. Namun, walaupun demikian, iman tidak percuma. Dasarnya adalah apa yang dikerjakan Tuhan dalam hati. Jika Anda bisa bertekun, Anda berbahagia. Mungkin terkurung karena lockdown, mungkin kehidupan sangat sulit, dan banyak kekurangan. Namun, percaya. Belum juga dapat dilihat bagaimana pekerjaan Anda dan perkuliahan Anda dapat diteruskan. Bagaimana kemudian hari perkembangan gereja Tuhan. Bagaimana kebaktian yang tidak boleh dilakukan atau hanya pada skala yang sangat kecil. Banyak hambatan. Namun, lihat saja kebaktian online ini. Tetap juga ada jalan untuk saling bertemu. Apalagi untuk bertemu dengan Tuhan. Itu pun satu tanda bukan dari teknik yang unggul, tapi juga dari bantuan Allah Pencipta dan Allah Roh Kudus. Kita semua ingin hidup di bumi ini. Kalau di sini kehidupan kita berakhir, kita hidup terus bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus. Saya kutip terakhir satu nats dari Mazmur 27. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, kepadamu kami datang untuk berterima kasih atas kemungkinan yang sangat indah untuk saling bertemu dari keadaan yang sangat berbeda satu daripada yang lain, tapi bersatu dalam Tuhan. Dan juga di seluruh dunia manusia menderita,
kami yang hadir melalui online ini juga barangkali mengalami juga banyak penderitaan dan kesulitan. Kami juga berharap kepada Tuhan ya Bapa, supaya kami boleh hidup terus, boleh memuji nama-Mu, boleh melayani di jemaat. Berilah kepada kami semua ya Bapa, hidup dan kekuatan. Sertailah juga keluarga kalau kami berkeluarga, istri dan anak kalau Tuhan memberikannya kepada kami ini. Sertailah jemaat dan berikanlah kalau mungkin bahwa bumi ini bersama penduduknya pada waktu yang singkat akan dibebaskan dari ancaman corona yang sekarang ini merajalela. Terlebih daripada itu ya Bapa, kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kekurangan. Dan kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Walaupun virus corona masih merajalela di bumi ini, tapi tidak menghalangi semester genap ini boleh tetap berlangsung dalam program studi teologi. Walaupun separuh dijalankan di lapangan atau secara online, tapi puji Tuhan kita boleh mengakhiri semester ini dengan baik. Itu semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan kekuatan iman bagi kita semua sebagai umat yang percaya di muka bumi ini. Kita akan masuk di dalam doa syafaat sekaligus penutup dihadiri dengan doa Bapak kami yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Made Noven Supriyadi. Kita mengangkat pujian dari tim jemaat 363 pada baitnya yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan hidupku, selanjutnya dan seterusnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hari dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Pada Bapak Pendeta Made, kami silakan. Yes. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan dan Tuhan telah nyatakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada saat ini kami boleh melaksanakan ibadah penutupan semester. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, kami masih dapat mengikuti berbagai kegiatan akademik, perkuliahan, bahkan kami dapat mengerjakan banyak tugas yang dipercayakan. Kiranya semua yang sudah kami lalui, biarlah ini membawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga tak lupa berdoa untuk Lembaga Setia Jakarta yang Tuhan telah percayakan untuk terus membentuk kami, bahkan menolong kami di dalam mengembangkan pendidikan akademik kami dalam program
Magister Teologi. Tuhan kiranya memberkati lembaga ini, berkati setiap orang-orang yang melayani di Setia Jakarta, para pemimpin, dan juga semua yang ambil bagian dalam pelayanan di Setia Jakarta. Secara khusus juga kami berdoa pada saat ini untuk tim DVN IM, yaitu untuk Pak Niko, Ibu Carla, dan Pak Yan Borsma. Kiranya Tuhan memberkati para hamba-hambamu ini yang telah setia mendukung pelayanan di Setia Jakarta, dan juga secara khusus di dalam mendukung pelayanan pengembangan program Magister Teologi. Kami juga berdoa untuk proses akreditasi Prodi S2 Teologi agar Tuhan menolong setiap segala persiapan itu semua dapat dikerjakan dengan baik dan dapat dipersiapkan, dokumen dan data yang diperlukan semua boleh dicukupkan sehingga semua dapat mendukung untuk proses akreditasi. Kami juga tak lupa berdoa untuk renovasi kampus Setia Jakarta agar Tuhan terus menolong setiap dana yang dibutuhkan, tenaga yang diperlukan, agar semua boleh tercukupkan tepat pada waktunya, sehingga kampus Setia Jakarta juga boleh terus mengalami perbaikan-perbaikan, dan itu semua bukan para hamba-hamba Tuhan kan untuk rencana perkuliahan pada semester depan. Di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, biarlah Tuhan juga memberikan hikmat bagi kami semua, hikmat bagi segenap para pendidik yang juga saat ini bergumul untuk terus menjalankan aktivitas pendidikan di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Biarlah untuk semester depan Tuhan juga tetap melindungi kami, sekalipun kami juga harus berhadapan dengan situasi yang sulit, tapi biarlah perlindungan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami semua yang kuliah secara khusus dalam prodi Magister Teologi, agar Tuhan terus menolong kami di tempat pelayanan kami masing-masing, yang dengan pergumulan kami masing-masing, baik dalam pergumulan penggembalaan, baik dalam pergumulan dengan jemaat dan juga pergumulan dengan hal-hal pekerjaan pelayanan. Biarlah Tuhan terus menolong kami, memberikan kekuatan, memberikan semangat, bahkan memberikan kelegaan tak kala kami menghadapi kesulitan-kesulitan dan tantangan dalam pelayanan. Dan juga Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk situasi dunia pada saat ini yang sedang mengalami kesusahan oleh karena terjadi wabah pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan, situasi yang sulit ini, Tuhan memampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk melewati situasi yang sulit ini. Tuhan memberikan hikmat bagi kami. Secara khusus juga Tuhan, kami berdoa, Tuhan bukakan hikmat bagi para tenaga medis, para ahli medis, untuk segera menemukan vaksin. Tuhan Yesus, kami sudah melaksanakan ibadah kami pada siang hari ini, dan kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Yan Borsma. Tuhan berkati beliau dalam pelayanannya dan juga dalam masa tuanya. Tuhan terus memberikan kekuatan, dan juga Tuhan terus memberikan ibadah pada siang hari ini. Mari Bapak, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kemuliaan, kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lama. Bapak, terima kasih. Amin.
Baik, Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta Yan Gusma yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pelayan yang ada, pemain musik, Mas Devi yang sudah mengiringi kita. Terima kasih banyak atas semua pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawa Dr. Kandidat Proses Wibowo, LPH-MA. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan juga berjumpa dengan Bapak Pendeta Yan Gusma dan juga datang juga kepada Bapak Niko yang bisa hadir mewakili DBNIN di Nederland. Yang terhormat kepada Bapak Ketua, Bapak Yudi Thomas Giro yang ada juga di ruangan ini, dan seluruh rekan-rekan semuanya, dan juga kepada seluruh mahasiswa yang ada melalui media online ini. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena dalam keadaan yang tidak terduga kita masih bisa menyelenggarakan perkuliahan dengan keadaan memang yang tidak normal. Tetapi dalam keadaan yang tidak normal dan juga kurang ideal seperti biasanya, kita masih bisa juga mengatasi beberapa problem yang ada. Bahkan di tengah tantangan-tantangan yang ada, kita diberi kesempatan untuk melakukan inovasi-inovasi yang sebelumnya belum diagendakan di dalam kegiatan ini. Misalkan kita bisa mengadakan seminar secara online bersama dengan beberapa pakar, kita bisa kuliah bersama dengan beberapa pakar biologi, dan itu tentu menjadi hal yang sangat baik. Dan akhirnya kita boleh sampai kepada saat kita secara resmi menutup kegiatan maulid ibadah ini. Walaupun tentu masih ada tugas-tugas dan kegiatan yang lain yang memang belum selesai, karena hal itu akan selesai sampai kita memasuki periode yang selanjutnya. Namun demikian, tentu kita perlu mengucap syukur dan berterima kasih bahwa apa yang kita bisa lakukan ini membutuhkan komitmen dan juga biaya yang sangat besar. Dan tentu kita pada hari ini bersyukur Bapak Niko bisa hadir bersama-sama dengan kita, bisa melihat keadaan kita dan bisa menyaksikan apa yang kita lakukan. Dan dari tempat ini saya mewakili pengurus program Magister Biologi khususnya, dan sebagai penghubung bersama dengan Bapak Tony, juga mewakili lembaga setia dan seluruh mahasiswa, mengucapkan banyak terima kasih kepada DBNIN yang sangat berkomitmen untuk menuntaskan program pada semester ini. Dan kegiatan yang kami lakukan bagaimana mestinya, walaupun dengan inovasi-inovasi yang ada. Bahkan di tengah-tengah kondisi ini, yaitu COVID-19, DBN juga akhirnya menopang lembaga setia dengan memberikan dana untuk hal-hal yang diperlukan oleh setia ini. Sebab itu, dalam momen ini, sekali lagi, saya mengajak kepada seluruh mahasiswa Bapak Ibu dimanapun berada, dan juga khususnya lembaga setia, untuk tetap komitmen dan juga mengucap syukur bahwa di tengah-tengah kesulitan ini, Tuhan selalu memberi pertolongan. Dan doa kami, kiranya di DBNIN yang ada di Nederland, baik itu Bapak Niko, Ibu Carla, dan juga orang tua kami sebagai dosen, Bapak Yan Gusma dan keluarga, bahkan DBN secara keseluruhan, selalu disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Dirjen. Bapak Pendeta Moses Wibowo. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang kedua dari Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injil Al-Samar Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Julius Thomasino. Kepada Bapak kami silakan. Shalom. Shalom. Kita sangat Shalom. dengan dalam kegiatan ibadah syukur dan juga dirangkaikan dengan secara resmi penutupan kegiatan akademik program Sarjana Magister Teologi tahun akademik 2019-2020 semester genap. Kita boleh diberkati Tuhan dengan dihubungkan melalui media yang begitu modern, tetapi dari sisi iman dan teologi kita juga bersyukur boleh memanfaatkan koneksi ini sehingga kita bisa terhubung walaupun beda waktu, beda tempat, tentu beda situasi dan kondisi, tapi kita bisa bersatu melalui kegiatan ini. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. dan Rusma yang boleh berkenan menyapa kami dengan kekuatan firman yang meneguhkan dan menguatkan kita hari ini. Bahkan kami sangat bangga dan bersyukur boleh bertatap muka walaupun dari jauh dengan Bapak Niko, pengurus dari DBN Belanda yang begitu konsisten, komitmen dan edukasi terus melaksanakan kerjasama kita bersama antara DBN Belanda dengan Setia Jakarta. Kami sangat berterima kasih juga kepada para pengurus sarjana dari direktur, prodi, para dosen yang telah bekerja dengan baik sehingga kegiatan akademik walaupun sedikit berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang melampau dan tentunya ke depan nanti jauh lebih normal nanti, tetapi kita bersyukur kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Tentu perlu ada peningkatan dari sisi pemanfaatan teknologi, tapi kita percaya bahwa semua yang kita jalani itu semua karena kemurahan dan perkenanan Tuhan semata-mata. Pada kesempatan ini saya mengingatkan kembali bahwa kita ada PR besar selama tahun 2020 ini, yaitu kembali komitmen dan konsisten menjalankan misi Kristus di Indonesia, khususnya di daerah-daerah pedalaman. Kehadiran program Pascasarjana di angkatan ke-6 ini tentu tidak lepas dari bagian penjangkauan melalui misi Kristus ke pedalaman-pedalaman. Teman-teman yang ada di daerah sekarang, para mahasiswa dari program magister ini, tentu tidak hanya bersyukur dan bangga belum menyelesaikan program ini semester ini, tapi juga ada amanah besar. Karena Bapak Ibu lebih dekat dengan sasaran pelayanan kita, ya di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di Pulau Timur, Pulau Jawa. Jiwa-jiwa begitu menanti pelayanan kita bersama. Jadi komitmen lembaga kita. Kita sangat bersyukur ya di Belanda begitu komit mendukung kita, menguatkan kita di tengah-tengah situasi sulit, khususnya operasional Setia Jakarta, ya di Belanda melalui Pak Niko dan juga teman-teman lain di DPN mendukung kita sehingga menyegarkan semangat kita bersama di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Karenanya mari kita tetap giat dalam misi Kristus, kerjasama antara pihak Belanda dengan CJD itu kita tingkatkan dengan penuh tanggung jawab, transparan, akuntabilitas dan juga penuh dengan mutu penyelenggaraan pendidikan. Tidak hanya itu, kita bermuara kepada misi Kristus dan tentu menjadi bagian terpenting daripada keberadaan setia dan juga kerjasama setia dengan DPN Belanda. Sekali lagi, kalau di kegiatan-kegiatan akademik selama beberapa waktu di tahun akademik semester genap ini ada kekurangan dari kami, Pengurus STT, Pengurus Pascasarjana dalam penanganan atau dalam
relasi dan sebagainya mohon dimaafkan, tapi biarlah apa yang kita lakukan semua demi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada pendeta dan khotbah, Pak Niko yang bersama dengan kami. Mungkin boleh nanti setelah ini memberi penguatan Pak untuk kami semua di Jakarta di daerah. Terima kasih untuk Mas Sarjana dan juga tim yang menyelenggarakan kegiatan kali ini dan seluruh mahasiswa yang ada di daerah. Selamat melayani, selamat belajar, terus berkati. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih pada Bapak Ketua Setia Jakarta, Pendeta Dr. Tulis Thomas Milo. Beliau juga sekaligus sebagai dosen yang mengajar Bapak Ibu mahasiswa semester ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari tim DVM Indonesian Mission yang dibawakan oleh Bapak Niko Swenstra. Kami persilakan. Ya, boleh dengar suara saya? Ya, dengar Bapak. Dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak, dengar. Oke. Kemarin malam saya terima undangan untuk hadir dalam acara penutupan hari ini. Dan saya tidak menyiapkan pidato dan saya minta Bapak Ibu setuju saya berbicara dalam bahasa Inggris, boleh? Bisa, bisa. I will talk very slow. Oke. Boleh? Boleh. Yeah. Oke, boleh. So, first of all, thank you very much for this opportunity. Terima kasih atas kesempatan ini. Yeah, I think we want to give glory to the Lord for that this closing of your program is possible. Ini hanya Tuhan. Yeah, He made this possible. And it's just so great to see that this can go on and that you have achieved this day today. And we just want to thank Him. Also, I want to say we often use the name DVN. That is okay. We thank you for all the good wishes to DVN. I think it's very important to realize that many brothers and sisters in the faith in Holland make this program also possible. It's by their support that this program can run. And they are believers, just like you and me, that are prepared to support your program. I think it's important to say that. Then first of all, we are also very thankful that there is a partner, Setia, running this master program, making it possible that young men and women can study. And I have visited Setia twice, and what touched me personally is to see that the young people of Indonesia come to Jakarta to gain skills, to be able to go back to their villages and preach the gospel of Jesus Christ, or become a teacher in theological schools. That's also the aim. The primary aim of this program. And it's just so great to see how the Lord used His people to multiply the fruit of the gospel. And we are very thankful for that. We are also very thankful to the staff of the master program. I will not say all the names, but for your motivation, for your hard labor, for finding ways in this time of Corona to continue the program. And we're just thankful to the Lord that you did all this with a very sincere heart. Also, I would like to thank Jan Boersema and the support of Ali as well in helping the students visiting Jakarta and having a heart for Indonesia, but also having a heart for the Lord, helping young people
to be able to grow in the Lord and to be able to become humble servants for Him. Thank you also for the message. It's very encouraging. And yeah, it's true. We often see ourselves in Thomas, but we have the same Lord as Thomas. And the Lord is full of love, and we know by trusting Him and by His grace we can continue. And last but not least, I would like to speak to the students. As you go back to where you come from, or maybe you're even there right now, you have joined in through the media, through modern technology. As you take on maybe your practical part, or in future the job you will do in the kingdom of the Lord, may He bless you. May you be truthful to Him. I also wish you that you live very close to the Lord, so that we do not follow our own ideas, that we listen carefully to what the Lord wants to teach us, and to follow His will, and that we will live in dependence to Him till He comes. So please receive our love and our greetings, and may the Lord bless you in all you do. Thank you. Okay. We thank you for attention, Mr. Nico, and God bless you. Selanjutnya kita akan masuk dalam sambutan yang berikut, adalah sambutan dari orang tua kekasih kita, Bapak Pendeta Ian Gusma. Kami silakan Bapak. Ya mungkin ini apa warna sari lah apa sih? Is okay? Is this okay? Ya. Saya didengar? Oke. Jelas. Sekali lagi terima kasih Bapak Malik dan semua yang ada di Jakarta. Pada bulan-bulan yang lalu kami di sini juga, selain dari memikirkan diri kami sendiri, kami memikirkan Jakarta dan kamu semua, baik di kampus maupun di daerah. Sering juga kami berpikir bagaimana keadaan di Indonesia, apalagi di Setia. Kami yakin bahwa kamu juga di sana tetap dipelihara Tuhan, tapi secara manusia kami memang sangat prihatin bagaimana keadaan kamu dalam masa kini. Bersama dengan kamu juga keluarga kamu semua dan jemaat. Dari sini sulit untuk diketahui bagaimana keadaan di Indonesia. Sekali-sekali ada berita dari Kupang atau dari Sumba atau dari Jakarta. Dan sampai sekarang untunglah berita-berita itu sedikit menghiburkan bahwa keadaan di Indonesia tidak separah Belanda. Tapi kami juga dapat membayangkan kalau misalnya virus betul-betul menjadi kuat sekali di kampung-kampung tempat orang tinggal sangat berdekatan. Aduh, betapa parahnya. Tapi kami juga yakin bahwa Tuhan yang mengatur, Tuhan yang berhikmat penuh. Mungkin juga saudara-saudara yang tinggal di tempat yang sudah sangat susah tidak akan disusahkan seperti orang yang tinggal di tempat yang mewah disusahkan. Siapa tahu bagaimana hikmat Tuhan dalam hal ini. Kami hanya dapat berharap kepada yang sangat indah bahwa seperti disaksikan oleh kami pada hari ini, bahwa kegiatan sekolah berjalan terus. Semoga juga untuk semester yang akan datang akan dicari satu jalan untuk
bekerja dengan tekun. Kami harap bahwa Tuhan akan membuka jalan. Ingatkan dan doakan juga kami di sini, baik secara pribadi maupun secara gereja. Kami juga sangat membutuhkan doa syafaat dari kamu. Beginilah perkataan dari kami di kota Duisburg yang kecil ini. Sampai di sini. Jangan buat kita semua. Selanjutnya saya akan menyampaikan sambutan juga. Selaku Ketua Program Studi menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada institusi Setia Jakarta yang sudah memberikan waktu kepada program studi pasca sarjana S2 Teologi ini untuk melakukan atau mengadakan pembelajaran pada semester ini. Dan terima kasih kepada para dosen yang sudah mengajar di semester ini, Bapak Pendeta Livius, Ibu Alis, Pak Pendeta Moses Ibowo, Pak Muri Walianto Mataru, Pak Tony Salurante, dan saya sendiri. Terima kasih kepada para dosen yang sudah mengajar, kiranya pelayanan Bapak Ibu diperhitungkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dan kepada semua mahasiswa yang sudah menerima pengajaran daripada para dosen, walaupun baik itu secara offline maupun juga secara online, tetap mengambil hikmah daripada semua ini, sehingga tidak percuma saudara membuang waktu dalam semester ini sebagai mahasiswa teologi. Tapi ambil makna daripada semua ini, semua fasilitas yang diberikan, buku-buku yang diberikan, saudara gunakan sebaik mungkin, sehingga hal itu bisa mendorong saudara-saudara untuk semakin maju. Akhirnya saya mewakili program ini menutup semester genap ini tahun ajaran 2019-2020 di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.